Halo guys, balik lagi bersama gua Adrian di podcast gua Sharing with Adrian. Jadi di sini gua mau sedikit cerita tentang diri gua ya. Siapa sih Adrian itu? Apa sih kesibukan gua di samping gua sharing-sharing ke kalian, bikin podcast seperti ini. Jujur ini konten gua pertama kali ya. Pertama kali gue bikin konten dan ide ini muncul ya karena memang gue mau sharing, gue orangnya suka bercerita gitu. Jadi langsung aja, nama gue Adrian Hartanto. Gue adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Yes, gue anak terakhir. Dan aktivitas gue saat ini, gue adalah seorang staff di perusahaan startup yang baru berkembang. Ya mungkin kalian udah banyak pernah denger ya, apa sih perusahaan startup itu, seperti apa sih budaya kerja di perusahaan startup itu. Ya mungkin ada beberapa kalian yang udah tahu. Jadi gue cerita sedikit nih, budaya kerja di startup itu berbeda sama budaya kerja di corporate atau di perusahaan yang besar ya. Kenapa gue bisa bilang berbeda? Karena gue mempunyai pengalaman 5 tahun di perusahaan corporate. Let's say perusahaan corporate itu ya bergerak di bidang kesehatan, bekerja di kantor. Yes, namanya orang kerja pasti di kantor. Tapi bedanya di startup kerja itu lebih fleksibel. Kalian bisa kerja di rumah ataupun di kantor. Jadi ya selama pandemi ini anak-anak startup yang lain mungkin nggak kaget ya tentang budaya work from home atau lain-lainnya ya, karena memang sudah terbiasa bekerja secara fleksibel kayak gitu. Oke. Perbedaannya adalah di perusahaan corporate dengan startup. Selama 5 tahun di perusahaan corporate, gua itu budayanya ya, yang gua lihat budayanya adalah strict to the rules perusahaan tersebut. Jadi ya memang kita harus disiplin dan lain-lain. Dan pekerjaan pun kita bekerja sesuai dengan job desk kita yang ada, yang sudah diberikan pada saat kita melamar kerja. Oke. Nah, bedanya di startup adalah kita dituntut untuk belajar terus. Kita harus mengenal pekerjaan yang baru, job desk yang baru, dan kita harus terbiasa dengan bekerja cepat. Bekerja cepat, apa sih bekerja cepat itu? Oke, bekerja cepat itu adalah bekerja yang deadline-nya itu benar-benar nggak lama. Dan kalian juga harus belajar secara cepat untuk memahami pekerjaan yang diberikan. Contoh, gue di startup bekerja sebagai customer service. Bisa aja setelah 3 bulan atau let's say beberapa bulan ke depan setelah lama gue bekerja sebagai customer service, gue bisa disuruh untuk bantu atau bekerja di luar job desk gue yang saat ini, yaitu di customer service. Contoh, gue bisa aja disuruh bikin content writer atau bisa ditaruh di sosial media spesialis dan lain sebagainya. Nah itulah, kita di startup itu dituntut untuk selalu belajar hal baru.
Tapi buat gue itu seru banget di startup itu. Oke, itu aja sih pekerjaan gue, dari pekerjaan gue. Nah, hobi sekarang, seperti yang tadi di awal gue bilang kan, hobi gue kan membaca. Dan hobi gue ini gue temukan ketika gue sudah setahun bekerja, di sekitar tahun 2015. Kenapa gue bisa ketemu hobi gue ini membaca? Karena jujur, dulu sebelum gue kerja, hobi gue itu hanya satu, main game. Main game doang. Hobi main game, yes, hobi. Nah, setelah gue mulai bekerja tahun 2014 waktu itu, gue mulai bekerja, gue blank, gila, bener blank. Gue nggak bisa ngomong aja sama orang aja, gue nggak bisa, men. Gugup. Kalian bisa bayangin kan rusaknya apa seorang Adrian dulu gitu loh dalam skill berkomunikasi di dunia kerja. Nah, selama 1 tahun gue belajar, gue liatin orang yang bekerja. Pada saat itu kan ada telemarketing waktu itu. Gue belajar dari mereka. Gue lihat cara ngomongnya mereka. Gue lihat cara intonasinya mereka, cara penyampaian mereka ke customer seperti apa, cara penyampaian informasi ya, dan lain sebagainya. Gue pelajari itu dan gue iseng. Gue buka Google, gue buka artikel pada saat itu, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan customer. Itu gue mulai belajar baca-baca artikel dari sana. Dan akhirnya gue belajar di sela-sela pekerjaan gue belajar itu. Dan ternyata asik juga ya baca buku tuh. Ya udah, akhirnya tertariklah di situ hobi gue ngebaca buku, membaca artikel, dan membaca hal yang lain sebagainya. Mulai dari artikel yang soal di bidang kerja gue dan hal-hal yang lain di luar bidang gue, dan itu ternyata menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan gue. Dan gue baru sadar hal itu. Gue kemana aja kemarin gitu loh dalam hati gue. Dan akhirnya sampai sekarang hobi gue baca buku, baca artikel, dan that was fun. And then gue mulai kepikiran, itu dari hobi gue ya sebelumnya ya. Dan selanjutnya, kenapa sih seorang Adrian ini mau bikin konten podcast kayak gini? Kenapa? Highlightnya tadi udah ada di depan. Karena gue memang suka sharing dengan orang, suka sharing ke orang lain kayak gitu, suka bercerita. Yaitu karena berkomunikasi atau bercerita itu asik loh, ngobrol itu asik ternyata. Dan sayangnya gue baru menemukan itu, dan baru gue pelajari itu baru bulan kemarin. Ya nggak bulan kemarin juga sih, gue pelajari tentang bener-bener detailnya ya komunikasi itu seperti apa. Kalau itu di luar kerjaan. Kalau di pekerjaan memang gue sudah lama kan, dari 2015 itu gue baca-baca. Dan akhirnya gue belajar gimana sih caranya bercerita ke orang, sharing ke orang, ngobrol ke orang lain yang belum kenal dengan kita, atau ngobrol sendiri seperti ini. Ya karena gue suka self-talk.
Dan ternyata self talk itu asik. Jadi kita lebih mengenal diri kita sendiri. Dan itu yang salah satu bikin gue enjoy dengan diri gue sendiri. Oke. Nah, balik lagi kenapa gue bikin podcast seperti ini. Pertama, gue memang orang yang suka bercerita. Kedua, gue mau podcast ini menjadi sebuah media untuk ngobrol dengan kalian, sharing dengan kalian. Dan yang ketiga ya siapa tahu podcast gue ini bisa menjadi cerita yang bermanfaat untuk kalian dan yang bisa menginspirasi kalian supaya kalian bisa terus meningkatkan diri kalian sendiri, meningkatkan ilmu pengetahuan kalian sendiri, dan tentunya kalian bisa akan terus berbahagia setiap harinya. Dan yang terakhir, ternyata membuat podcast ini menurut gua adalah salah satu media untuk mengurangi tingkat stres. Bayangin deh, kalian ngobrol sendiri gitu, cerita sendiri, direkam. Anggaplah di depan kalian itu banyak audiens atau banyak orang yang mendengarkan, atau ya let's say ada satu orang lah yang dengerin kalian, orang lain. Dan itu rasanya di gua itu seperti gua lagi sharing ke orang lain gitu di depan gua. Nah itulah kenapa gua pengen bikin podcast ini, pengen bikin sebuah tulisan atau konten yang bisa gue sharing ke kalian gitu. Siapa tahu kan bisa bermanfaat, bener gak? Dan itu juga salah satu media gue bercerita di podcast itu. Gitu. Nah, mungkin itu aja pengenalan singkat dari gue, supaya kalian bisa mengenal lebih dekat lagi sama gue, Adrian. Dan ya semoga cerita gue ini bisa membuat kalian senang, happy, tenang mendengarkannya. Dan gue harapin ya semoga kalian enjoy sama konten podcast gue yang lainnya nantinya. So ya itu aja podcast gue kali ini. Tetap stay tune di podcast gue di Instagram or di YouTube. Jangan lupa buat yang di YouTube, jangan lupa komen, like, and subscribe channel gue. Dan ya, gue Adrian. Di podcast gue kali ini gue akhiri dan gue undur diri. See you on the next podcast. Sampai jumpa dan stay happy, enjoy your life. Dan semoga kalian selalu happy di setiap hari-hari kalian. Okay? See you next time.